Sebelum bersama kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu, memohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh berbuah di dalam sikap hidup kami dan pelayanan yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sukacita Tuhan senantiasa hadir dalam hati kita. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan 23. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah taat, bukan patuh. Saudara, kata taat terdiri dari 4 huruf, sangat pendek, sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dikerjakan. Bangsa Israel ini mengalami banyak liku dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka sesungguhnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan itu nyata pada satu peristiwa ketika Musa berangkat naik ke puncak Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Di sana Musa bersama dengan Tuhan, dan bangsa Israel menunggu di bawah Gunung Sinai. Karena sampai lama Musa tidak kembali, orang-orang ini mulai berinisiatif untuk mengumpulkan emas yang mereka dapat pada waktu keluar dari tanah Mesir, dan membujuk kepada pemimpin mereka supaya mereka diizinkan membuat anak lembu emas untuk disembah. Dan Harun, karena desakan orang banyak, pada akhirnya tidak bisa melarang mereka.
maka terjadilah penyembahan kepada anak lembu emas ini. Ketika mereka sedang bersorak-sorai menyembah, Musa dalam perjalanan turun dari Gunung Sinai mendengar sorak-sorai itu. Dan dalam hati dia bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh bangsanya ini? Dan ketika dia tahu bahwa ternyata itu adalah penyembahan berhala, maka Musa sangat sedih dan marah. Dan dia membanting 2 loh batu yang ada di tangannya. Tuhan pun ikut berduka dengan keadaan ini. Dan kemudian memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan orang-orang yang telah melakukan penyembahan berhala itu. Dan pada hari itu juga 3.000 orang dibunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa selanjutnya Tuhan berkata, silahkan kamu berjalan menuju tanah perjanjian. Aku tidak akan ada di tengah-tengah kamu, tapi aku akan memerintahkan malaikatku untuk menyertai kamu. Betapa sedih hati Musa, karena tanpa Tuhan di tengah-tengahnya, Musa merasa tidak sanggup memimpin bangsa ini. Lalu Musa berinisiatif mendirikan tenda di luar perkemahan. Dan kemudian ketika Musa masuk dalam perkemahan itu, awan turun menyelimuti kemah itu. Semua orang Israel melihat hal ini dan mereka menyembah ke arah kemah yang didirikan Musa. Di sana Musa bercakap kepada Tuhan, menawar, Tuhan, jangan biarkan aku berjalan sendiri memimpin bangsa ini. Kalau aku memang orang yang Engkau berikan kasih karunia itu, tunjukkanlah kasih karuniamu itu kepadaku. Dan akhirnya Tuhan menjadi luluh hatinya dan berkata, aku akan menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesadaran inilah yang kemudian dimiliki oleh bangsa Israel. Tanpa penyertaan Tuhan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Musa mengajak seluruh umat Israel menyediakan kemah suci bagi Tuhan, yang ditenun dengan tangan mereka sendiri, menyiapkan semua perkakasnya. Dan sepanjang perjalanan mereka membawa tenda itu, membawa kemah itu dengan semua peralatannya. Walaupun perjalanan itu tidak ringan, tetapi mereka tidak lagi berani bergeser dari Tuhan. Mereka melihat ketika tenda itu didirikan, Tuhan selalu hadir, menyelimuti tenda itu sebagai pertanda bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan ketika awan itu naik, menjadi satu tanda bagi mereka bahwa mereka harus berangkat, berjalan kembali menuju tanah perjanjian. Kemudian di malam hari, awan itu berubah menjadi api. Penyertaan Tuhan siang malam senantiasa mereka rasakan. Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya. Mereka menjadi bangsa yang taat dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakum sebagai lembaga yang didirikan oleh gereja sesungguhnya adalah milik Allah sendiri. Dengan visinya yang telah kita tetapkan bersama, kita imani untuk kita kerjakan dalam misi penyembuhan kepada orang yang sakit. Bisnis rumah sakit yang dikerjakan oleh Yakum bukanlah semata bisnis yang mencari keuntungan, tetapi di dalamnya kita mengerjakan panggilan misi Allah ini. Karena itu kita semua harus setia, taat akan panggilan ini. Bagaimana menghadirkan Allah melalui pelayanan yang kita kerjakan untuk orang-orang sakit yang Tuhan kirim datang di rumah sakit jajaran Yakub. Kasih Tuhan harus kita pancarkan untuk semua pasien yang kita layani dengan sukacita. Dan kita memiliki hikmat yang datang dari Tuhan untuk melihat
pasien mana yang perlu pertolongan, bantuan lebih dalam, bagaimana unit pastoral rumah sakit memiliki kepekaan untuk membantu mereka lebih mungkin dengan dana yang disiapkan untuk orang-orang yang tidak punya uang membeli darah, atau pulang dengan diantar oleh ambulan tanpa biaya, atau apa saja yang bisa kita kerjakan dengan mengunjungi pasien-pasien yang sudah pulang di rumah mereka. Semua ini menjadi kesempatan indah bagi kita untuk melayani, bukan hanya sebagai pekerjaan rutin, bukan hanya karena kita ini karyawan yang harus melakukan dengan patuh, tetapi lebih daripada itu, kita ini dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah yang menyadari tanpa pertolongan Allah, tanpa kehadiran Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Demikian juga dengan Yakub. Karena itu mari kita kerjakan panggilan ini dengan setia. Biarkan Tuhan yang terus memimpin perjalanan hidup kita dan pelayanan di seluruh jajaran Yakub. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami renungkan hari ini. Melalui pengalaman bangsa Israel, kami boleh belajar tentang hal-hal yang positif dan negatif dari kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Kami rindu, kami menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga kami terus boleh bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan ke depan. Sebab tanpa Tuhan, kami semua bukanlah siapa-siapa. Demikian juga dengan lembaga Yakum, di mana kami Tuhan tempatkan untuk bekerja. Kami berdoa, biarlah kami semua Tuhan setia mengemban amanat agung dari Tuhan, bermisi melalui pelayanan kesehatan, sehingga banyak orang akan merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan yang diberikan oleh seluruh jajaran rumah sakit Yakum, sehingga semua pasien merasakan Tuhan hadir di dalam pelayanan rumah sakit Yakum dimanapun berada. Biarlah nama Tuhan yang menjadi besar, biarlah ketaatan kami memimpin kami untuk hidup mempersembahkan diri bagi hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.